Saksi di rumah keluarga Lu. Tuhan Yesus Kristus menceritakan sebuah kisah tentang seorang pengurus yang tidak jujur. Bagaimana gambaran pengurus yang tidak jujur itu? Yakni, ada seorang kaya yang mempunyai seorang pengurus di rumahnya. Namun seseorang menuduh pengurus itu telah menghamburkan uang. Menghamburkan hartanya. Maka sang majikan sangat marah dan memanggil pengurus itu. Lalu berkata, "Pengurus, aku mendengar bahwa kau telah menghamburkan hartaku. Aku memutuskan untuk tidak menjadikanmu pengurusku lagi. Namun sebelum kau berhenti menjadi pengurusku, kau harus menjelaskan semua pembukuan yang kau kelola dengan tuntas. Baru kemudian aku akan memberhentikanmu." Mendengar bahwa majikan, sang tuan, akan memberhentikannya. Pengurus itu pun merasa khawatir. Dalam hati, pengurus itu berpikir, "Aku telah diberhentikan oleh tuanku. Apa yang harus kulakukan? Jika aku meninggalkan pekerjaan ini, aku tidak akan punya pekerjaan lagi. Sekalipun aku mengemis, aku akan merasa sangat malu, tak sanggup menjalani hidup, dan akan terus merasa malu lagi. Jika aku pergi bertani, tubuhku sudah tidak kuat lagi." Maka dalam hatinya pengurus itu berpikir, benar, aku punya ide yang bagus. Ketika aku tidak lagi menjadi pengurus di rumah majikan ini, pasti akan ada yang menerimaku di rumah mereka." Maka pengurus itu memanggil semua orang yang berutang kepada majikannya. Dan semua orang itu datang. Lalu pengurus itu bertanya kepada orang pertama, teman, berapa utangmu kepada majikanku?" Orang itu menjawab, aku berutang 100 karung gandum kepada majikumu." Pengurus itu berkata, "Bawalah kwitansi hutangmu. Ini adalah kwitansimu. Baik, robeklah kwitansi itu. Dan tulislah kwitansi baru. Tuliskan utangmu hanya 50 karung saja." Kemudian, pengurus itu bertanya kepada orang kedua, "Berapa utangmu?" Orang itu berkata, 100 karung, 100 tong minyak zaitun." Dia berkata, 100 karung, 100 barel minyak zaitun. Melihat kwitansi, pengurus itu berkata lagi, "Ini adalah surat utang yang pernah kau tulis, alias kwitansi. Robeklah itu, dan tulislah yang baru. Jangan tuliskan 100 tong minyak zaitun lagi. Tuliskan 80 tong saja." Maka pengurus itu membuat semua orang yang berutang kepada majikannya mengganti surat utangnya, yang awalnya utangnya lebih banyak. Dia menyuruh mereka mengubahnya menjadi utang yang lebih sedikit, dan merobek surat utang yang lama. Kemudian majikan mengetahui hal itu namun tidak memarahi pengurus secara berlebihan. Malahan berkata, "Pengurus ini terlalu cerdas." Memuji kecerdasan pengurus itu. Jadi, apakah pengurus itu cerdas? Kecerdasannya terletak pada kenyataan bahwa setelah ia diberhentikan, ketika ia tidak lagi menjadi pengurus, masih ada orang yang akan menerimanya untuk tinggal di rumah mereka. Lalu dikatakan, namun, anak-anak negeri yang merana, atau anak-anak kerajaan surga, tidak belajar hikmah kepengurusan. Mereka tidak mengerti bagaimana menggunakan kekayaan yang tidak diperoleh dengan benar untuk melayani Tuhan. Mereka juga tidak mengerti cara menggunakan kekayaan untuk melayani Tuhan, sehingga ketika suatu hari kekayaan itu tak lagi berguna, mereka akan diterima oleh Bapa Surgawi dan Tuhan ke dalam surga. Itulah misteri yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Misteri ini mengatakan bahwa kita harus meneladani pengurus yang tidak jujur ini, dengan memakai kekayaan yang kita miliki untuk melayani Tuhan. Karena pengurus itu telah membuat orang-orang yang berutang kepada majikannya, mereka mendapatkan keuntungan. Setiap orang yang berutang kepada majikannya, mereka pun membayar utangnya lebih sedikit. Jadi, ketika ia meninggalkan rumah majikannya, ia dapat pergi ke rumah orang-orang yang berutang untuk tinggal di sana. Karena sekarang di rumah itu terdengar, "Pengurus, tolong berikanlah kebaikan padaku." Sekarang keluarga di rumah bilang, "Pelayan, tolong berikan aku kebaikanmu. Saya awalnya berutang 100 karung gandum. Kamu hanya meminta saya mengembalikan 50 karung. Aduh, jadi saya berkurang membayar 5. Zaman ini, kamu begitu baik kepada saya. Kalau begitu, tinggallah di rumah saya untuk sementara waktu." Lalu orang lain itu juga berkata, "Wah, pengurus rumah, kamu juga bersikap baik kepadaku. Dulu aku melihat engkau, 100 tong minyak zaitun. Engkau hanya memintaku mengembalikan 80 tong. Jadi aku berkurang membayar 20 tong. Maka 20 tong ini adalah kebaikanmu kepadaku. Sekarang engkau tidak lagi menjadi pengurus rumah. Aku juga akan berbuat baik kepadamu." Jadi sang pengurus punya kesempatan pergi ke rumah-rumah orang yang dulu berutang kepada tuannya. Maka sang pengurus tahu cara menggunakan kekayaan yang tidak benar untuk menjalin persahabatan, agar teman-teman itu menjemput dan membawa pengelola ke rumah mereka. Kalau begitu, apakah kita tahu cara menggunakan kekayaan dunia ini untuk melayani Allah? Digunakan untuk melayani Tuhan Allah saat dunia ini binasa kelak. Bapa Surgawi dan Tuhan akan membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga untuk tinggal selamanya. Kiranya saudara-saudari membuka telinga. Amin.